Oke, teman-teman. Alhamdulillah ketemu lagi di hari Senin pagi. Gimana kabarnya hari ini? Ya, siapa aja nih yang sudah hadir? Langsung absen. Langsung absen ya. Semoga seluruh sahabat semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, kelapangan ya. Dan semoga hari Senin ini menjadi awal hari dalam pekan ini yang membawa semangat dan inspirasi. Ya, ngobrol kita nanti hari ini tentang satu tema yang insya Allah menarik untuk kita bahas di pagi hari ini. Ya, sampai dengan nanti insya Allah pukul 6.00 ya. Siapa aja yang sudah hadir? Kita absen dulu. Ada, wah, insya Allah ini ya. Ali Kasbi dari Gresik sudah hadir, Mbak Erna juga dari Gresik sudah hadir, Mbak Diah Malang ini ya hadir, alhamdulillah. Mas Iis sudah hadir juga, alhamdulillah. Mas Ade juga sudah hadir, Mas Dwi sudah hadir, Pak Iwan Suryadi sudah hadir, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Janudin, Mbak Desi dan Nika juga Jakarta sudah hadir, Mbak Santi dari Bali sudah hadir. Wah, masya Allah. Baik, kita tidak akan berpanjang lebar, 1 menit lagi kita akan mulai ya. Di hari ini kita membahas tema tentang BHSN. Oh, apa itu BHSN? Bukan BH Jasinten ya, tapi BHSN. Apa itu? Itu singkatan. Salah dari Maria Ratriningrum, masya Allah. Ahlan, ya ini dari Lamongan juga sudah hadir, Jember hadir. Depok hadir, nah, Malang ini Mbak Amel ya. Baik, insyaallah sudah 3 menit. Kita akan mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fama ba'd. Alhamdulillah sahabatku sekalian seluruh Indonesia yang sudah hadir, bahagia hari ini bisa silaturahim lagi. Hari ini bisa ngobrol lagi, dan hari ini bisa ngopi lagi. Sudah disiapkan belum kopinya? Yuk kita seruput dulu kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngopi pagi, ngobrol pagi, perkara iman dan ilmu, ya. Nah, hari ini saya bawakan oleh-oleh. Kemarin, alhamdulillah pagi saya silaturahim ke guru-guru saya di Pondok Nurul Haramain. Ada beberapa pesan menarik yang sangat mengena buat saya gitu, dan ingin saya sharingkan juga ke teman-teman di hari ini gitu ya. Alhamdulillah ada banyak hal yang mungkin teman-teman sudah alami dalam perjalanan 1,5 tahun terakhir di masa pandemi gitu ya. Naik turun, pasang surut, campur aduk, wah pokoknya kayaknya luar biasa gitu ya. Dan akhirnya satu persatu mulai bisa dilewati, bergerak, terus bergerak, berbenah, terus berbenah, sampai akhirnya mungkin bisa menjadi lebih baik lagi gitu ya. Nah, inilah doa-doanya gitu. Nah, tapi ada hal yang menarik nih, yang hari ini ingin saya sampaikan gitu. Jangan sampai kita terpleset ya pada saat kita sudah gaspol. Nah, ini kan kalau kemarin kan temanya adalah gaspol, gaspol, gaspol gitu ya. Tapi hati-hati, kadang di tikungan terakhir itu licin ketika gaspol, bisa jatuh malahan gitu. Nah, maka pagi hari ini temanya adalah BHSN. Nah, jadi ada hal menarik. Abi Iya dulu pernah Pondok Nurul Haramain itu diliput sama media dari luar negeri gitu ya. Jadi Abi Iya ini guru saya ini udah ulama yang sangat senior sekali lah insya Allah gitu ya. Dan pada saat beliau mau diliput itu akhirnya beliau mundur, nggak jadi. Udah, jangan saya katanya. Yes, yang lain saja. Jadi akhirnya menunjuklah wakil-wakil pengasuh yang ada di pondok untuk wawancara dengan media dari Malaysia ini. Lalu setelah selesai ditanya, Abi ya kenapa kok nggak mau Abi yang tadi diwawancarai gitu. Nah, lalu yang disampaikan sama Abi Iya, beliau menyampaikan gini, saya takut kalau nanti pada saat diwawancarai, apalagi ini medianya nasional, ditanya-tanya, lalu pada saat saya menjawab, terbesit rasa bahwa apa yang dicapai sama Pondok Nurul Haramain ini karena saya. Gitu.
Tak, itu pertanyaan itu apa namanya, jawabannya itu sangat sederhana tapi ini dalam sekali gitu ya. Jadi ulama sebesar Abi Ihya ya, itu bahkan ketika mau menjawab pertanyaannya takut ada rasa bahwa pencapaian itu karena beliau gitu. Sehingga apa yang dia lakukan? Ini udahlah, jangan saya yang diwawancarai, kalian saja katanya gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Hikmah yang harus bisa kita ambil dari sini adalah BH. Apa tuh BH? Bersihkan hati. Jadi kadang tindakan-tindakan, kadang action kita, produktivitas yang kita lakukan, kadang akhirnya nilainya rusak karena ya tadi hati kita nggak bersih gitu. Kadang masih ada rasa bahwa oh ini karena saya, ini karena saya, ini karena saya gitu. Maka apa yang harus dilakukan gitu ya? BH dan SN. SN itu apa? Sempurnakan niat gitu. Jadi bersihkan hati, sempurnakan niat gitu. Jangan sampai amalan kita hilang karena tadi ada rasa bahwa kita ya kita ada rasa karena kita gitu. Nah, maka apa? Maka bersihkan hati, sempurnakan niat. Ini Masya Allah, luar biasa. Hati kita harus bersih, kita rontokkan ego, bahwa ini semua bukan karena kita, ini semua karena Allah. Kita hanya dipinjam badannya untuk bisa beraktivitas, melakukan segala sesuatu yang kita lakukan. Semua karena Allah. Gitu. Nah, ini yang menarik, yang menjadi pelajaran berharga buat kita. Ketika kita mau beraktivitas lagi, kita mau ngegas lagi, kita mau besarkan bisnis lagi, dan sudah pencapaian-pencapaian, terutama ketika banyak pujian, hati-hati. Jangan sampai mata air kita akhirnya rusak, kotor, tidak jernih lagi. Maka apa? Selalu istighfar, bersihkan hati. Wah, ini menjaga hati kayak gini ini luar biasa. Gitu. Jadi, satu yang sangat berharga kemarin pelajarannya adalah ketika saya berkumpul dengan guru-guru saya di Pondok Darul Haramain, salah satunya adalah selalu bersihin hati dulu, bersihin. Kenapa? Hati yang bersih inilah yang insya Allah akan jauh dari rasa sakit hati. Hati yang bersih inilah yang akan jauh dari rasa kecewa. Hati yang bersih inilah yang insya Allah akan jauh dari rasa sedih. Gitu. Kenapa kita kecewa? Kenapa kita sedih? Karena hati kita kadang tidak bersih, sudah punya ekspektasi, kita tidak yakin 100% dengan takdir, gitu ya. Kadang kita juga berharap lebih kepada manusia, itulah yang membuat kita kecewa dan sedih, gitu. Sehingga yang menjadi masalah hati yang tidak bersih ini tadi apa? Ketika kita mencapai sesuatu, akhirnya kita ngerasa ada rasa bahwa ini karena kita, tapi ketika kita tidak mendapatkan sesuatu, ada rasa karena kita bergantung dengan selain Allah, sehingga kita kecewa gitu. Coba kita evaluasi, introspeksi dalam bisnis, dalam kehidupan rumah tangga, dalam keseharian kita. Seringkali ketika kita sedih, nangis, kita depresi atau apapun, karena kita kecewa yang dasarnya karena kita bergantung kepada selain Allah. Tapi ketika kita dipuji, kita mendapat pencapaian, kita lupa juga gitu. Dan kita ngerasa bahwa itu karena kita. Nah, inilah yang menjadi masalah. Ini yang menjadi problem gitu. Maka apa yang dilakukan? Yuk, mumpung ini hari Senin, kita mau mulai aktivitas selama 1 pekan, kita mau bangun bisnis yang lebih baik lagi, kita mau gaspol lagi. Maka satu pesan, ya, pelajaran yang kemarin saya sendiri pun belajar lagi, yaitu apa? Ya, bersihin hati dulu. Insya Allah, kalau hati sudah bersih, maka yang kedua, sempurnakan niat. Niatnya hanya lillah, hanya kepada Allah. Jadi kita bangun bisnis, bangun perusahaan, berkomunitas, buat kegiatan, apapun itu, lillah karena Allah. Ya. Nah, sehingga kalau kita sudah luruskan niat, maka standar ukurannya adalah kita nggak perlu terlalu pusing untuk dengarkan ke apa yang namanya hal-hal yang mengganggu, menyakiti hati kita dari manusia. Tapi apa? Kita kembalikan standarnya kepada standarnya ya Allah dan penduduk langit. SOP-nya Allah seperti apa? Oh, kalau saya kayak gini kira-kira baik atau tidak menurut Allah ya. Walaupun manusia mungkin mencaci maki kira-kira gitu. Nah, inilah yang harus kita luruskan. Maka yuk kita lurusin niat, sempurnakan niat CRA. Hanya cari ridho Allah. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik gitu ya. Kenapa? Karena dua hal ini akan menjadi pondasi yang sangat kuat, sangat luar biasa ketika Anda mau gaspol, ketika Anda mau scale up, ketika Anda mau besarkan perusahaan Anda jadi lebih baik lagi. Ini yang harus kita lakukan. Nah, bagi ini juga ada apa namanya karyawan-karyawan saya minta hadir ini santri karya sekarang ya. Kemarin kita sudah
mulai bertransformasi, akad sudah kita mulai perbaiki, maka pagi ini sudah mulai ini. Maka satu, yuk kita mulai bersihin hati kita, lurusin niat kita juga gitu ya, bahwa apa? Bahwa kita kerja ini untuk ibadah gitu ya. Bahwa kita hanya mencari surganya Allah, maka untuk itu yuk kita bersihin hati-hati kita. Kenapa? Karena surganya Allah itu ya untuk orang-orang yang hatinya bersih. Karena kata Allah, masuklah ke dalam surga, hai hati-hati yang tenang, kita hati-hati yang bersih ini. Nah, Masya Allah tuh. Jadi maka apa? Maka pelajaran ini menjadi pelajaran berharga buat kita semua. Dan yang kedua, Al-Quran itu ternyata bersemayam. Al-Quran itu kayak cloud, ya. Jadi hati kita itu kayak cloud, ya. Al-Quran itu akan bisa kita download, gitu ya. Kalau hati kita bersih, gitu. Jadi artinya Al-Quran itu akan bersemayam dalam diri kita kalau hati kita bersih. Gitu. Tapi kalau enggak, pasti berat banget untuk baca Quran, berat banget untuk beribadah, gitu. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, saya juga masih belajar jauh dari kata sempurna, dan hari ini hanya sifatnya menyampaikan apa yang saya pelajari, yang juga masih kami praktekkan, yang juga masih kami pelajari ya. Karena kadang seringkali dalam bisnis kita dan dalam kehidupan kita, kita jatuh terpleset itu bukan karena hal yang besar, tapi karena kadang-kadang hal kecil ya, terutama ya kayak gini, hal yang kita anggap sepele yaitu tentang niat gitu, hal yang kita anggap sepele tentang hati kita, tapi itu sangat powerful sekali, sangat powerful sekali. Kita kadang nggak sadar ada orang-orang di masa lalu yang mungkin pernah kita sakiti, dan akhirnya mungkin karena dia sakit hati, akhirnya dia bisa melakukan sesuatu yang di luar dari dugaan kita gitu. Ya, begitu juga kita kadang pernah mengalami sesuatu yang membuat hati kita ibaratnya luluh gitu, sehingga kita mau melakukan sesuatu yang luar biasa juga gitu. Nah, maka hati-hati ini, ya. Hati-hati dengan hati. Kira-kira gitu ya. Nah, maka bagaimana cara kita untuk terus bisa menjaga hati, membersihkan hati? Nah, kemarin yang saya pelajari, ada hal yang menarik. Cara kita untuk menjaga hati dan membersihkan hati, yang pertama, kita ini istilahnya kayak power bank. Ini yang disampaikan kemarin sama guru-guru saya. Kita ini kayak power bank. Nah, power bank itu kadang-kadang ya ada waktunya baterainya habis juga, apalagi kalau udah dipakai, kayak gitu kan. Jadi kadang-kadang ya naik turun, ya wajar lah kadang-kadang gitu ya. Down, kadang-kadang juga lemah dan seterusnya. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan? Nah, maka yang dilakukan salah satunya adalah kalau kita power bank, maka harus cari gardu listrik, kira-kira gitu. Cari cantolan lah, kira-kira gitu, yang kita bisa ngecas gitu. Nah, ini yang menarik gitu. Jadi ada terus orang-orang yang akan mengingatkan kita. Nah, dari sini pelajaran berharganya yang pertama adalah kita harus punya guru, punya mentor yang selalu mengingatkan kita atau ngecas kita agar hati kita terus terjaga dalam kebaikan, ya. Niat kita terus lurus, ya. Jadi ini pentingnya kita nempel ngecas pada gardu, gitu ya, pada sumber energi, gitu. Nah, dan carilah sumber energi itu yang ibaratnya kalau jalur listrik itu jelas, jalur listriknya itu jelas. Jangan sampai jalur listrik yang potensinya konslet. Nah, ini yang menarik nih, ya. Jadi carilah guru yang membawa kita semakin dekat kepada Allah, ya. Bagi santri-santri saya juga di kantor, ya, kita nanti juga pasti akan lebih banyak mencari guru-guru juga yang kita datangkan untuk apa? Ya, untuk mencari guru-guru yang terus mengingatkan kita kepada Allah. Nah, ini yang paling penting, ya. Jadi guru yang baik itu, satu, dia tidak membicarakan bayaran, yang kedua, isinya adalah mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah. Nah, ini dua hal ini yang menarik. Ya, insya Allah orang-orang seperti ini yang akan dikasih petunjuk sama Allah. Nah, saya juga terus mencari guru-guru untuk apa? Untuk selalu agar kita bisa dijaga energinya tetap. Suara saya kecil, apakah kecil semuanya teman-teman yang lain? Nah, ini katanya suaranya mengecil. Kayaknya biasanya standar kalau segini. Ya, nah, maka carilah guru yang selalu mengingatkan kita kepada kebaikan. Nah, ini yang pertama. Jadi, kata kunci yang pertama adalah bagaimana kita untuk bisa menjaga hati dan juga untuk meluruskan niat, maka cari colokan yang tepat gitu ya. Karena kita hanya kayak power bank aja, yang kadang-kadang suka habis juga energinya, kayak gitu ya. Nah, ini poin yang pertama. Ya, poin pertama kita adalah mencari guru yang baik, mencari guru yang tepat gitu ya. Nah, agar apa? Agar energinya terus bisa ini. Yang kedua, yang menarik juga adalah mencari teman lingkungan, ekosistem. Nah, inilah kata kuncinya. Setelah kita punya guru yang tepat yang mengingatkan kita untuk terus menjaga, memperbaiki niat kita, meluruskan niat kita hanya kepada Allah, memperbaiki hati kita, akhlak adab kita juga kita tata. Maka yang kedua, bangunlah satu ekosistem. Carilah atau masuklah ke dalam satu ekosistem kebaikan. Nah, ini yang mahal banget hari ini.
Yang sangat mahal hari ini adalah ekosistem. Nah, bagi teman-teman entrepreneur di sini, ciptakan ekosistem itu di keluarga Anda. Ciptakan ekosistem itu di perusahaan Anda. Bagaimana santri-santri kita, karyawan-karyawan kita, tim kita, itu bisa dalam ekosistem kebaikan. Bisa dalam ekosistem kebaikan. Nah, ekosistem kebaikan inilah yang akan menjaga terus. Ya. Contoh gini deh. Kenapa? Saya sangat yakin bahwa lingkungan itu bisa mempengaruhi perilaku. Nah, ini kalau ada Pak Jainal di sini, Pak Jainal Arifin, ada istilahnya dalam 5R, karena saya belajar dari beliau nih. Dalam 5R, karena beliau ini konsultan ISO. Dalam 5R itu adalah lingkungan yang akan mempengaruhi dari tindakan. Ya, kadang kita berpikir ada tindakan mempengaruhi lingkungan. Misalnya kita intervensi memerintahkan karyawan untuk bersih-bersih, itu general cleaning namanya. Dalam general cleaning adalah orang mempengaruhi tindakannya kepada membersihkan lingkungan, tapi ini biasanya tidak permanen. Tapi kalau dalam konsep 5R, ya, nah dalam konsep 5R ini kebalik, lingkungannya yang ditata, lingkungan yang diatur, ya, ringkas, resik, rapi, rajin, rawat, nah, itu ditata semuanya, akhirnya lingkungan akan membentuk sebuah budaya. Nah, ini yang menarik nih. Nah, sama. Bagaimana kita membangun ekosistem tadi, lingkungan tadi, agar bisa membangun budaya di dalam perusahaan kita, dalam lingkungan kita. Jadi kalau dalam penerapan 5R seperti itu. Apa yang kita lakukan? Ya, kalau kayak 5R itu agar orang tuh rapi, kasih marking, kasih batas, kasih ini tempatnya di mana dan seterusnya. Sama, ekosistem inilah yang harus kita bangun di dalam perusahaan. Contoh misalnya, kita kadang nggak sadar ketika kita datang ke tempat yang kumuh, kadang kita ikut kumuh juga, buang sampah sembarangan dan seterusnya. Tapi ketika kita masuk ke tempat-tempat kayak misalnya yang rapi, bersih, ke dalam mall, di hotel, terus di apa namanya biasanya di negara-negara yang sangat peduli banget dengan kerapian kayak di apa namanya Singapura misalnya, kita kadang nggak sadar ketika kita di sana, loh kita jadi takut mau untuk kotor juga, kemproh juga gitu. Ini tertata kadang kita ikut jadi disiplin, kita ikut jadi rapi gitu. Nah itu namanya lingkungan, ekosistem mempengaruhi dari tindakan. Nah maka apa yang harus kita lakukan? Bagaimana teman-teman mengatur, memanage perusahaan ini, membangun sebuah ekosistem baik di dalam keluarga maupun di dalam perusahaan, agar orang yang di dalamnya itu akan terbawa ke dalam budaya kebaikan. Gitu. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Ya kita susun. Bagaimana kita budaya di perusahaannya itu saling membangunkan untuk tahajud. Bagaimana subuh itu benar-benar kita bangun. Kenapa? Karena waktu subuh itu waktu terbaik. Allah turun dari arsy-nya, ya sepertiga malam terakhir. Gitu. Ini waktu yang begitu luar biasa ketika kita sebagai ciptaan itu dekat dengan Sang Penciptanya. Dan Allah bilang, berdoalah maka aku kabulkan. Itu kan nggak, Masya Allah, luar biasa. Nikmat mana lagi coba gitu yang kalau seandainya doa-doa kita didengar sama Allah langsung dan kita lalai di situ. Sepertiga malam kita lewat, subuh itu malaikat itu ada dan langsung menyaksikan, mencatat gitu ya. Masya Allah nih fadilahnya begitu luar biasa. Nah maka apa? Maka gunakan waktu subuh itu berjamaah gitu. Jadi ini kekuatan yang begitu powerful dan luar biasa. Subuh ya, setelah subuh, pada subuh kayak gini menjelang subuh, inilah momentum. Jadi kualitas dan karakter kita itu bisa dilihat dari sana. Nah, maka bangun ekosistem di keluarga. Gimana dalam keluarga itu subuhnya sudah hidup. Kenapa? Karena sepertiga malam terakhir itu adalah ukuran startnya kita sebagai muslim untuk beraktivitas. Ketika gagal kita ngatur subuh kita, hancur subuh kita, biasanya hancur kehidupan kita. Berantakan kehidupan kita, kebahagiaan dan seterusnya. Banyak yang sering kadang tanya, Coach, apa sih tipsnya, resepnya kok bisa semangat, fit, apa segala macam, apa nggak ada capeknya? Ya capek lah, namanya manusia, gitu. Pasti ada capeknya, ada lelahnya gitu. Tapi ketika sudah istirahat, seperti malam bangun, saya mulai dengan mandi biasanya. Mandi dulu. Jadi kayak gini udah mandi gitu, udah fresh gitu. Kenapa? Karena saya tahu bahwa itu adalah waktu momen terbaik saya bertemu dengan Rabb gitu, dengan Rob kita, dengan Allah gitu. Maka apa? Sholat gitu ya, sudah rapi, sudah terbaik, apa segala macam. Sehingga udah fresh dari pagi gitu, aktivitas sudah dimulai gitu. Jadi kadang itu, tapi kadang-kadang kalau misalnya pas kesiangan gitu, bangun kesiangan, itu malah badan nggak enak rasanya gitu. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Maka beresin dulu subuh. Beresin dulu subuh. Nah, setelah kita sudah beresin subuh-subuh kita, insya Allah kehidupan kita Allah akan beresin juga, doa-doa kita akan Allah lebih dengar gitu ya. Nah tadi setelah tahajud, sholat subuh, tadi saya sengaja mulainya jam 4:30 gitu, jam 4:30. Kenapa? Agar ada waktu. Satu, karena
jamaah di sini kan mayoritas seluruh Indonesia, ada yang dari timur, tengah, dan barat gitu. Jadi nyari waktu yang sudah semuanya sudah selesai. Dan yang kedua, biar Anda punya waktu untuk Anda tilawah dulu. Jadi sengaja tilawah bersama dengan keluarga. Nah, baru setengah 6 ini kita mulai gitu. Dan nggak lama-lama, paling cuma setengah jam gitu untuk kita ngecas bareng. Nah, beresin tuh ekosistemnya. Nah, setelah itu apa? Kita sudah bangun, kita atur gitu. Kalau perlu di checklist, diatur bagaimana kita mengatur perusahaan agar saling mengingatkan. Pagi dicas dulu kayak gini, setelah itu silahkan Anda beraktivitas, masuk kantor gitu. Nah, di kantor juga harus menjadi satu ekosistem. Bagaimana ekosistem di kantor ini saling menguatkan untuk berbuat kebaikan. Nah, itu yang penting ya. Kalau itu terjaga, insya Allah hati kita terus terjaga, niat kita terus diluruskan. Nah, yang ketiga. Jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama punya guru. Yang kedua tadi bangun ekosistem. Ekosistem di dalam perusahaan. Dan yang ketiga, nah siapkan program. Ya, kita juga harus punya program yang diinstal. Baik di keluarga, di rumah tangga, maupun di perusahaan. Yang program ini adalah tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Dan program ini juga adalah kajian-kajian hikmah untuk terus menjaga hati kita dan niat kita. Nggak apa-apa, Anda dulu di perusahaan saya sejak 5 tahun yang lalu, lebih mungkin ya kita punya namanya pengajian setiap hari Jumat. Ya, kita undang ustadz, ngisi, gitu. Untuk apa? Terus mentadabburi Al-Quran dan juga untuk memperbaiki niat kita, bersihin hati kita. Gitu. Nah, kenapa? Karena seringkali masalah itu karena kita kurang ilmu, kita nggak tahu, kita nggak paham, maka kita butuh ada guru yang terus untuk mengingatkan kita. Nah, 3 hal inilah menjadi kunci bagaimana terus untuk kita bisa tadi bersihkan hati, sempurnakan niat. Nah, kalau hati kita bersih, niat kita sempurna, insya Allah hajat-hajat kita Allah yang akan sempurnakan kekurangan-kekurangan yang belum kita miliki. Jadi kadang kita terlalu fokus dengan teknis, fokus untuk mikir, waduh saya mau bangkit ini, saya nggak punya modal, saya nggak punya ini, saya nggak punya itu gitu. Kita terlalu fokus dengan teknikalnya, kita terlalu fokus dengan apa yang harus kita milikinya, dengan asetnya, dengan sumber dayanya. Tapi kita lupa untuk menyempurnakan niat, kita lupa untuk bersihin hati. Sehingga seringkali aset, kekayaan, titipan, segala macam harta itu justru malah menjerumuskan kita dan membuat kita jatuh. Nah, maka teman-teman yang hari ini baru hijrah, yang hari ini banyak masalah, yang hari ini baru bangkrut, udah. Sebelum Anda berpikir, saya nggak punya ini, nggak punya itu, nggak punya ini, nggak punya itu, udah. Itu akan membuat kita jadi kufur nikmat. Bersyukurlah, Allah masih kasih kita rezeki yang begitu banyak. Kesehatan, kekuatan, keluarga masih ada. Maka apa? Yuk, mulai nggak usah dari yang aneh-aneh. Mulai dulu dari ya, beresin hati kita dan lurusin niat kita. Beresin hati kita, ya, karena benar-benar kita ini ngerasa bukan kita lah yang mampu, bukan kita yang jago, we are nothing. Kita bukan apa-apa. Allah is everything. Dan yang kedua, sempurnakan niat kita. Nah, insya Allah dengan niat yang sempurna, dengan hati yang bersih dan niat yang sempurna, segala sesuatu yang kita kurang, kita belum cukup, kita belum lengkap, kita belum tahu, insya Allah Allah yang akan sempurnakan. Allah yang akan datangkan. Ya. Saya beberapa hari lalu kita pulang dari saya tuh kalau belajar dapat insight itu biasanya langsung saya praktekin gitu. Jadi kelamaan itu prakteknya bahaya gitu. Ya, saya sempat ngobrol juga, ini ada Mas Bayu Ari dari Lampung gitu. Pas di Lampung saya bilang, ayo Mas Bayu, kantornya dibuat ada masjidnya gitu ya. Alhamdulillah sama dia udah dieksekusi. Saya lihat, wah keren banget gitu ya. Nah, akhirnya saya kemarin baru peresmian masjid juga di Lombok, pulang dari peresmian masjid di Lombok, kantor lantai 2 kita jadiin pondok gitu ya, bangun masjid juga. Dan ini dalam waktu 2 hari. Kamis saya minta anak-anak saya nyampe itu hari apa itu ya. Kamis saya minta anak-anak, ayo beresin lantai 2, Jumat udah bisa dipakai gitu, udah jadi masjid, alhamdulillah. Nah, jadi banyak hal yang harus kita benerin gitu. Dan saya ngerasa gitu ya, waduh, masih banyak kekurangan, belum sempurna, apa segala macam yang mau kita lakuin gitu. Dan itu bener-bener terjadi gitu. Jadi saya berniat untuk gimana sih bertransformasi menjadi perusahaan yang lebih baik, membawa kebaikan kepada tim, kepada karyawan, agar perusahaan itu menjadi kendaraan untuk bareng-bareng berjamaah, bareng dengan karyawan, bareng dengan tim itu bisa menampakkan kaki di surga. Saya nggak tahu ilmunya gitu. Apa yang saya lakuin waktu itu ya hanya, ya Allah saya bersihin hati saya gitu. Niat ini tulus hanya karena Allah gitu ya. Kadang sedih gitu ngelihat perusahaan gitu ya, kita mati-matian sebagai owner untuk mempertahankan perusahaan agar perusahaan kita itu bisa survive, bahkan dalam masa pandemi itu kita carikan utangan sana sini untuk kita bisa gaji karyawan. Ternyata karyawan kita yang kita belain itu di jam-jam tidak produktifnya malah ngegame, malah YouTubean, hal yang tidak produktif gitu, diajak ngaji susah, diajak ke masjid susah. Wah, itu kan kadang-kadang buat kadang sedih gitu ya, kecewa. Itu walaupun kadang-kadang masih bergantungnya dengan manusia, berharap dengan manusia kira-kira gitu ya. Nah, terus apa? Udah, akhirnya lurusin aja niat deh, udahlah. Ya bersihin hati dulu, bersihin hati gitu ya.
ini adalah pelajaran, ini Allah hadirkan sebagai ujian buat kita, lurusin niat, hanya mencari ridho Allah, ternyata Allah yang datangin. Ketemukan. Oh, Masya Allah, luar biasa. Ya, dan dalam kehidupan saya itu begitu sering kayak gitu. Jadi ketemu dengan orang-orang yang tepat, ketemu dengan waktu yang tepat, ketemu dengan sahabat yang tepat. Jadi apa? Ya, kuncinya tadi. BHSN, bersihkan hati, sempurnakan niat. Maka kekurangannya insya Allah Allah yang akan lengkapi. Ya, jangan nunggu sempurna untuk berbuat kebaikan, jangan nunggu sempurna untuk kita melakukan ikhtiar-ikhtiar kebaikan, jangan nunggu sempurna untuk berhijrah, sempurnakan saja niatnya, ya, sempurnakan niatnya, bersihkan hati kita, insya Allah segala kekurangannya nanti Allah yang akan lengkapi. Ketemukan dengan orang yang tepat, waktu yang tepat, ya. Barang-barangnya bahkan mungkin bisa jadi Allah yang akan datangkan kepada kita. Insya Allah, ya. Semoga manfaat teman-teman semua yang hadir hari ini, ya. Aduh, senang bisa ngobrol lagi pagi hari ini dengan teman-teman semua. Insya Allah ini akan safar, saya perjalanan agak lumayan panjang. Hari ini nanti insya Allah ke Surabaya, besok insya Allah sudah ada di Jogja beberapa hari. Tanggal 30 saya ke Solo, tanggal 1 insya Allah nanti ke Pekalongan, tanggal 2 nanti di Jakarta, di Cibinong, tanggal 3 insya Allah ke Pontianak. Nah, setelah jadi Pontianak, insya Allah nanti balik ke Lampung. Ya, di Lampung kita mau ada kegiatan, kajian juga tabligh akbar di sana. Ya, biasa kajian bulanan, setelah dari Lampung. Nah, ini kayaknya Mas Bayu, waktu kita, sisipan. Antum ke Malang, Anda malah ke Lampung gitu ya, karena jadwalnya sudah terjadwal setiap awal bulan. Nanti dari Lampung langsung ke Makassar, Makassar kita ada OYC, dari Makassar insya Allah nanti ke Samarinda, Samarinda udah lama banget ya ketemu dengan teman-teman Samarinda, baru dari Samarinda balik lagi ke Malang, nanti kita acara BRM yang free ya, matrikulasi. Insya Allah teman-teman semua, itu tema kajian kita hari ini. Semoga seluruh sahabatku yang hadir, seluruh santri-santri yang hadir, Allah berikan ilham dalam kebaikan, Allah berikan hidayah untuk berbuat kebaikan, semoga Allah berikan rizki yang berkah berlimpah, banyak tapi berkah ya, insya Allah banyak dan berkah. Dan semoga Allah berikan kita semuanya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan yang solih dan solihah. Jadikan kita adalah hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Jadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Jadikan kita hati-hatinya tenang, hati-hati yang tenang, hati-hati yang sabar. Dan Allah sempurnakan niat-niat kita, Allah terima niat-niat kita. Dan semoga hati-hati kita menjadi hati-hati yang bersih. Ya, menjadi hati-hati yang bersih. Rontokkan ego-ego kita agar kita terus bisa benar-benar menjaga hati kita, dan semoga kita semua ya Allah berikan kekuatan untuk menghadapi semua ujian, Allah berikan kekuatan kita untuk menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi. Bagi yang hari ini sakit, semoga lekas sembuh. Bagi yang hari ini sempit, semoga Allah lapangkan. Bagi yang hari ini berat menghadapi beban-bebannya, semoga Allah kuatkan dan Allah ringankan. Dan semoga kita semua bisa terus berukhuwah di dunia sampai dengan di akhirat, meninggal dalam keadaan husnul khatimah di kubur, dan juga kita dilapangkan kuburnya. Kita nanti di akhirat saling berjuang satu dengan yang lain untuk menyelamatkan hingga menapakkan kaki di surganya Allah, bertetangga dengan Rasulullah, berjamaah masuk di surga, dan Allah berkenan untuk menemui kita di akhirat. Insyaallah itu sahabatku sekalian, ya 30 menit waktu sudah berlalu dan waktunya kayaknya sudah harus pamitan. Mohon maaf ini belum ada waktu dan kesempatan untuk bertanya jawab. Nah, untuk santri-santri karya saya di kantor, silahkan buat resumenya ya untuk kegiatan kita hari ini. Insya Allah buat teman-teman yang lainnya silahkan mempraktekkan. Selamat praktek dan semoga hari ini hari-hari antum dan aktivitasnya menjadi amal soleh dan menjadi amal jariah yang menjadi pahala yang melimpah, pemberat amal pertimbangan kita di akhirat kelak. Doakan saya, doakan keluarga saya, semoga selalu istiqomah, semoga Allah selalu jaga kami, semoga Allah berikan rezeki-rezeki yang baik pada kami semuanya. Mohon doa dari teman-teman semua dari seluruh Indonesia. Ya, doakan orang tua saya juga, ya, bapak ibu saya di Lampung, ya, ibu saya di Jakarta, tolong didoakan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.